Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali anak-anakku. Kita belajar bersama tema 6, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan kegiatan menyimak video tentang interval nada, siswa dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan dampak kepedulian remaja terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati dan mencari literasi tentang ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. Nah, ayo kita mengamati. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Nah, kalian siapkan buku tulis kalian untuk menuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom yang telah disediakan. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan oleh Siti bersama teman-teman itu adalah kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan di sekolah. Nah, selain di sekolah, kita juga harus mewujudkan sikap kepedulian kita terhadap lingkungan, entah itu di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ayo kita membaca untuk menemukan informasi penting yang terdapat dalam cerita non-fiksi berikut ini. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian diri. Ya, saya ulang, masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di suatu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat.
Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, itulah tadi adalah bacaan untuk kalian temukan informasinya ya dengan membaca secara saksama pada buku siswa. Nah, mari kita ayo berlatih. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul teks, lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Nah, kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian dengan menyimak buku siswa. Nah, kalian pasti bisa karena di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara mencari kata kunci atau cara mencari informasi penting pada teks non-fiksi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ayo kita mengamati. Nah, amatilah gambar di atas. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Tentunya kalian juga harus mempersiapkan buku tulis kalian untuk menulis apa itu ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Nah, kalian ingat-ingat kembali di pembelajaran sebelumnya. Nah, sama dengan halnya anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Dilihat dari fisiknya? Nah, tentunya kalian juga mengetahuinya. Kalian bisa mencari referensinya, yaitu di mana? Di Google ataupun di buku, ya, buku teks yang telah kalian pelajari. Nah, iya, ini adalah ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Masa pubertas laki-laki terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Nah, ada dua ciri, yaitu ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primernya yaitu mulai berfungsinya alat reproduksi dengan ditandai dengan mimpi basah. Ciri sekunder atau ciri fisik: 1. Jakun mulai tumbuh dan tampak pada leher. 2. Dada menjadi bidang. 3. Suara berubah menjadi berat. 4. Tumbuh jerawat di wajah. 5. Tumbuh kumis. 6. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, ini adalah contoh gambar atau perubahan fisik pada pubertas anak laki-laki. Nah, adanya jerawat, rambut di wajah, suara berubah, dada berbentuk, emosional, dan pertumbuhan alat kelamin atau penis. Nah, kita lanjutkan. Nah, ciri pubertas pada perempuan. Nah, pasti juga terjadi perubahan emosi. Nah, inilah ciri-ciri pubertas anak perempuan. Ada dua ciri, yaitu ciri primer dan ciri sekunder. Sama halnya seperti anak laki-laki. Nah, masa pubertas perempuan terjadi antara umur 9 sampai 13 tahun. Ciri primernya mulai berfungsinya alat reproduksi dengan ditandai dengan menstruasi. Ciri sekunder atau ciri fisik: 1. Suara berubah menjadi melengking. 2. Payudara membesar. 3. Kulit berminyak. 4. Tumbuh jerawat di wajah. 5. Pinggul membesar. 6. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, itulah tadi adalah ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian juga telah mempelajari interval lagu. Nah,
kita bisa menyimak dan mengingat-ingat kembali tentang pembelajaran mengenai interval nada. Kalian bisa simak video berikut ini. Nah, terima kasih anak-anakku, kalian telah menyimak video pembelajaran dengan baik. Ya, tetap semangat belajar. Sebagai generasi milenial, kita harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan apa? Berpikir global, bertindak lokal, dengan melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat belajar, rajin berolahraga, jaga kesehatan ya. Selalu memakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.